memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Nah, yang dimana doanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas? Awal ya? Oke, awal terlebih dulu. Oke, Pak. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita memulai dengan doa. Kita akan membacakan surah doa yang kita pimpin. Oke, baik, terima kasih kepada ketua kelas Awaludin. Sebelum memulai pelajaran, di sini Bapak akan absen dulu. Akbar bin Ramadan. Hadir, Pak. Sam Naufal. Gita. Hadir, Pak. Lilis Puspita. Hadir, Pak. Rianti. Hadir, Pak. Sophie. Hadir, Pak. Rahmi. Hadir, Pak. Waludin. Hadir, Pak. Ibu. Nadia. Hadir, Pak. Sarah. Hadir, Pak. Liana. Hadir, Pak. Julian Intan. Hadir, Pak. Oke. Masuk semua ya? Masuk, Pak. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini. Yaitu hari ini kita akan membahas materi tentang keberagaman. Keberagaman itu adalah kondisi di mana adanya perbedaan pada suatu kondisi atau tempat, yang dimana contohnya yaitu perbedaan bahasa, budaya, adat istiadat dan lain-lain. Selain ada keberagaman, kita bakalan juga ngebahas tentang persatuan. Jadi persatuan itu adalah kondisi di mana kita itu bersatunya sebagai satu kelompok. Kayak sekarang kita bersatu dalam kelas ini untuk belajar PPKN bersama Pak Yuda dan Ibu kayak gitu. Itu persatuan, kita punya tujuan yang sama gitu. Terus kira-kira apa lagi, Pak? Kira-kira dari anak-anak pribadi ada cerita nggak tentang atau pengalaman gitu ya tentang keberagaman, Ya, tentang perbedaan? persatuan. Oke, boleh angkat tangan. Keberagaman. Kayak mungkin di misalnya teman-teman main kalian dari beda daerah gitu. Jadi itu kan juga keberagaman kan. Keberagaman itu ya tempat kita berasal, adat kita. Saya Boleh Bu. kita. Ya, Bu. Jadi kita itu punya teman, Bu. Teman kita itu di rumah kan, Bu. Kita dari Palembang, teman kita ada dari Sunda, dari Jawa, dari Sekayu, Bu. Jadi itu beragam, tapi kami jadi teman dari keberagaman itu, Bu. Walaupun kami dari tempat dan daerah yang berbeda-beda, tapi kami bisa bersatu menjadi satu kelompok teman seperti itu. Jadi kita tadi walaupun beda-beda bermacam-macam kan masih bisa nih jadi
keberagaman itu gimana sih cara kalian buat nyatuinnya gitu. Keberagaman itu gak harus dari daerah sih, bisa juga dari mungkin agama kita, mungkin di mayoritas kita kan muslim, nah mungkin keberagaman dari teman kalian ada yang non muslim begitu, itu juga termasuk salah satu keragaman. Dari cara kita berbicara, logatnya, bahasa, terus dari cara berpakaian kita, kayak pakaian adat mungkin, terus pakaian kita sehari-hari itu kan juga keberagaman kan. Karena ada pakaiannya yang tertutup, terus ada juga yang pakaiannya yang sedikit terbuka, itu kan juga keragaman. Terus kira-kira penyatuan lebih ke kayak bagaimana sih kita menyikapinya begitu. Ada nggak kira-kira yang lain cerita dari kalian? Gak ada? Mungkin cerita dari Pak Yuda ada nggak Pak tentang keberagaman gitu? Oke, di sini Bapak mau cerita ya anak-anak. Ya ada Pak. Biar lebih ini, biar lebih semangat deh, semangat. Kebetulan Bapak itu ada teman dari Papua ya. Nah, iya. Itu teman kuliah Bapak dulu ada. Waktu itu dia tuh kebetulan dari Papua bagian pegunungan ya. Nah itu bagian yang mungkin belum banyak dijamah oleh masyarakat atau masyarakat dari luar ya. Jadi kehidupannya itu masih kental banget, masih kental. Jadi iya itu awal. Nah jadi dia itu dalam berkomunikasi dengan teman-teman yang lain dari misalnya dari kan kuliah dulu tuh Bapak nih di Palembang ya anak-anak. Jadi mayoritas orang Palembang. Nah, dia ini tadi agak sulit teman-teman berkomunikasi dengan orang Palembang karena kan dia tuh ya kan? Iya betul, bahasanya cukup berbeda ya. Jadi dia agak sulit awal-awal tuh untuk menyesuaikan bahasa. Nah, jadi Bapak ini sebagai salah satu teman akrabnya, jadi Bapak ajarin dia sedikit bahasa Palembang agar dia bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi anak-anak kita itu harus bisa menyesuaikan. Jadi kalau ada teman kita ataupun saudara kita yang berbeda, kita tuh harus bisa menyesuaikan dengan agar kita itu bisa berteman dan akrab dengan dia teman-teman, anak-anak. Ya benar kata Pak juga. Walaupun kita tuh beda-beda, kita memang harus tetap menjadi satu gitu loh. Nah selain itu tadi kan kita juga harus ada toleransi. Kayak Pak Yuda tadi kan kuliahnya di Palembang ya, otomatis pakai bahasa Palembang. Terus temennya tadi dari Papua. Jadi kalau teman-temannya berbicara pakai bahasa Palembang, terus temennya Pak Yuda yang dari Papua tadi dengar, ngomong apa sih si ini? Jadi kayak nggak tahu, nanti nggak nyambung kan? Jadi mungkin dari Pak Yudanya sama teman-teman yang lain menggunakan bahasa Indonesia biar lebih pembicaranya lebih apa ya, lebih ya benar kita lebih nyambung kayak gitu. Terus benar mungkin diajarin sedikit-sedikit bahasa Palembang biar temen tadi juga nggak bukan cuman menambah wawasan dengan bahasa gitu. Ya kita harus bertoleransi benar kayak gitu. Iya. Sudah cukup kira-kira ada Ubu. Ketua kelompok ya? Bapak. Oh ya, kelompok. Silakan dipimpin Bapak. Dapat. Oh, silakan Bapak. Geser sini. Ketua kelompoknya tengah. Baiklah, sebelum itu perkenalkan dulu kami dari kelompok 2. Satu dua. Dia lupa Pak. Kelompok 1. Fajar lupa. Kami akan menjelaskan mengenai persatuan dan kami akan perkenalan dulu terlebih dahulu. Dimulai dari Halo semuanya, nama saya Bintan. halo semuanya, nama saya Noval. Halo semuanya, nama saya Sarah. Halo semuanya, nama saya Gita Marfuah. Halo Halo, aku Nadia. Nadia apa? Nadia siapa? Nadia
Bu. Nah, jadi kami ini kebetulan mempunyai Bagus banget. hobi yang berbeda-beda di kelompok ini, hobi dan kegiatan sehari-hari yang berbeda-beda Pak. Seperti misalkan Bintang tadi Hobi saya menari. Contoh saja taekwondo. Taekwondo, Silat. silat. Kalau saya itu nonton film. Kalau aku menyanyi. Kamu apa? Mengaji. Iya, nah, Itu siapa? Bagus banget. ini kami semua bersama. Oh, bisa. Iya, nah, jadi kami tadi diskusi. Kami kan punya hobi yang berbeda-beda, beragam kan. Nah, tapi kami tuh bingung nih, apa yang bisa mempersatukan kami. Nah, jadi kami tuh buat kerangka poster ya Pak Bu. Nanti posternya minggu depan nggak apa-apa kami Iya, buat. nggak apa-apa. Jadi kami buat kerangka poster dulu. Nah, itu yang menunjukkan sebuah simbol yang menunjukkan kalau kami itu walaupun dengan keberagaman itu kami bisa bersatu. Dengan Gunung Garuda Pancasila, di mana persatuan Indonesia itu kan ada pada sila ketiga yang disimbolkan dengan pohon beringin. Ya, terus di sini ada Itu ada lagi asal-asal kami dari Batam. Itu tuh ada lagi dari apa itu? Dari Papua, dari Jawa, dari Batam, dari Bangka. Siapa yang dari Papua? dari Papua dong Pak. Jadi di kantin nggak hobinya? Nah, cukup. Apa bintang kamu dari bintang? Iya, Tidak dari Bintang biasanya dari apa? Dari Dari tangga. sama. dari tradisional. Dari bintang ya, begitu bintang. Waduh, ya itu Ibu. Jadi tujuan kami membuat poster di sini agar menjadi simbol bahwasanya di Indonesia ini banyak keberagaman, bukan hanya keberagaman bahasa dan daerah, tapi juga keberagaman hobi Pak Bu. Iya. Jadi kami membuat poster di sini untuk mengajak untuk semua teman-teman sekalian bahwasanya juga walaupun kita beragam hobi, kita bisa bersatu seperti itu. Dan persatuan itu tuh juga membawa kita ke misalkan nih awal kan tadi senangnya mengaji. Nah, karena kami berteman, karena kami bersatu berteman tadi yang tadinya si Bintang suka menari, dia jadi ikut juga suka mengaji. mulai ngaji ya. Iya. Jadi seperti itu apa namanya tuh di Ada timbal balik. nah iya timbal baliknya itu Bapak. Jadi itu manfaat dari keberagaman di hobi ini. Jadi sahabat teman-teman lain juga bisa mencicipi hobi-hobi kami tadi. Iya, tidak hobi ngaji mereka Mencoba. ngajak berteman sama saya dari hobi mengaji. Iya. Awal udah berapa jus? Baru hobinya di sana. Awal sudah ada kemauan. Iya, itu juga udah baik banget. Iya, Udah baik. bagus banget itu. Ya, gara-gara idenya. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada jalan slot. Tapi di situ sebentar ya. Iya, boleh. Kelompok dua, jangan Jangan kalah dong. Nanti kakak Nopal itu ya Bu, apa pimpin ya? Iya, boleh Kak Nopal. Kak, besar-besar ya Kak. Kelompok 1. Tiga. Jangan mau kalah, jangan mau kalah. tapi Oke, boleh. nah aku ada ide. Kepiye nek gawe pentas seni wae. Nah, iya. Aku sih Iya. Tapi kowe enek ide enggak sing iso dhewe tampilke? Cak Mano kalau itu drama dengan bahasa kita dewe-dewe. Kamu? Iya, kita pakai logat kita masing-masing. Kamu payo. Oh, ide api. Langsung wae. Gas! Kita belum. Tanpa properti dan tanpa persiapan yang rumit, mereka menyadari bahwa keberagaman tidak hanya terlihat lewat benda ataupun lain sebagainya, tapi dari cara berbicara dan berperilaku, dan semuanya bisa tetap bersatu jika saling menghargai. Ulang, Iwan. Jadi kami tadi tanpa kami sadari kami sudah melakukan tentang keberagaman. Jadi kami melakukan
kalian tuh udah paham ya, udah ngerti topiknya tentang persatuan dan juga keberagaman. Yang bisa nyimpulin kira-kira dari hasil diskusi kalian di dua kelompok ini tadi tentang persatuan dan juga keberagaman. Ada nggak kira-kira? Boleh kalangan yang bisa dipulih dari pembelajaran kita pada hari ini? Iya boleh. Ada? Atau mau ditunjuk? Tunjuk Pak. Silakan. Nadia, simpulin. Dia aja. Iya, Nadia aja. Jadi Pak, persatuan, kalau tadi kami kan persatuan Pak. Iya. Nah persatuan itu dimana yang tadinya kami punya hobi yang berbeda, terus kami tetap masih bisa bersatu dalam Garuda Pancasila tadi, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah kalau dari kelompok 2 tadi, mereka menampilkan tentang drama yang dimana drama mereka itu ada bahasa yang berbeda-beda, suku bangsa yang berbeda-beda, tapi dari keberagaman itu, jadi mereka itu beragam Pak. Ada yang dari suku Jawa, tadi Palembang, tapi mereka masih tetap bisa bersatu. Udah bagus kesimpulan dari Nadia. Kira-kira ada yang mau nambahin lagi nggak? Atau udah cukup? Cukup. Apa lagi Pak? Kira-kira? Mungkin dari Bapak ada yang mau ditambah nggak tentang materi kita hari ini? Oke, jadi anak-anak, menurut kalian adanya keberagaman itu membuat lebih asik atau enggak? Asik. Iya benar. Iya. Jadi kita tuh bisa ngebedain nih. Misalnya dari logat bicara kita bisa misalnya ini siapa Nadelis ya? Nadelis dari Jawa. Nah kita bisa nyimpulin kalau Mbak Nadelis ini orang Jawa karena dari logat dia berbicara gitu ya. Iya. Dari logat itu kita bisa menebak mengira-ngira bukan dari daerah ini, kayak dari daerah A misalnya, dari daerah B gitu. Itu juga yang membuat kita bisa bersatu tadi karena kita berbeda-beda tadi kayak gitu. Oke, cukup Pak? Boleh. Kayaknya udah cukup untuk materi kita hari ini. Udah mau pulang juga, boleh kita mungkin doa dulu buat pulang. Oke, boleh ketua kelas ini? Oke Pak. Oke teman-teman, sebelum kita pulang pada hari bulan siang ini, kita berdoa bersama-sama yang kita ikutin. Yuk, doa ya.